dari kelompok 2425107 ingin mempresentasikan tentang gas absorpsi dari percobaan yang telah kami lakukan. Gas absorpsi merupakan proses perpindahan massa dari fase gas ke fase cair. Absorpsi ini dapat terjadi ketika gas dikontakkan dengan cairan yang dapat menyerap gas tersebut. Pada kontak tersebut, apabila dilakukan dalam waktu tertentu dan suhu yang tetap, maka akan dicapai kesetimbangan, di mana kesetimbangan tersebut tidak dapat lagi terjadinya perpindahan massa antara fase gas dan fase cair. Adapun metode wet column dan packed bed column. Metode wet column ini merupakan kolom vertikal tempat terjadinya absorpsi, di mana cairan dialirkan lewat atas dan melewati dinding kolom. Dan fase gas ini dialirkan dari bawah kemudian naik, sehingga terjadi kontak antara fase gas dan fase cair ini pada dinding kolom. Lalu ada packed bed column. Packed bed column ini merupakan kolom berisi packing, di mana tempat terjadinya absorpsi, dan absorpsi ini terjadi ketika pengotakan fase cair dan fase gas ini terjadi saat melewati packing, sehingga luas permukaan kontak dari fase gas dan fase cairnya ini lebih besar. Adapun perpindahan massa pada metode wet column, di mana pada metode wet column ini liquid murni dialirkan dari atas ke bawah pada permukaan kolom, dan gas dialirkan dari bawah. Dalam metode wet column ini, liquid pada dinding kolom ini kontak dengan gas, dan perpindahan massa ini dipengaruhi oleh konsentrasi dan jarak perpindahan massanya. Pada prosedur percobaan dilakukan kalibrasi, di mana kalibrasi ini dilakukan pada termometer dan diometer. Untuk termometer dilakukan pada titik termometer ini dimasukkan ke dalam gelas kimia berisi es batu hingga temperaturnya itu konstan. Kemudian untuk titik didih itu termometer dimasukkan ke dalam gelas kimia berisi air mendidih sehingga temperaturnya juga konstan. Selanjutnya ada kalibrasi dari diometer, itu dilakukan dengan mencelupkan probe pada diometer ke larutan elektrolit, kemudian menyiapkan aqueous dan menyimpan diometer ketika tidak digunakan pada aqueous. Kemudian ada percobaan absorpsi pada wet wall column, di mana pertama-tama kandungan oksigen di dalam bak penampung 1 itu diukur dengan menggunakan diometer. Kemudian membuka semua kontrol valve pada bagian kolom WWC dan menutup semua kontrol valve pada PBC. Lalu menyalakan pompa dan mengatur laju alir. Untuk laju alir gas itu sebesar 3 rpm, untuk laju alir cair itu sebesar 0,5 rpm. Selanjutnya membaca kolom terbasahi dan mencatat tinggi bubbling setelah 3 menit, dan juga membaca beda tekanan pada manometer liquid, dan dilakukan proses absorpsi hingga didapatkan 5 data konstan pada konsentrasi, dan melakukan hal yang sama untuk laju alir cair 0,75 lpm, 1 lpm, 1,25 lpm, dan juga 1,5 pada packed bed column, dimana untuk prosesnya ini sama seperti WWC, namun kontrol valve pada bagian WWC semua ini ditutup, dan membuka kontrol valve pada bagian PBC. Selanjutnya ada proses stripping pada packed bed column. Stripping ini dilakukan untuk memisahkan oksigen yang sudah terserap di dalam air, sehingga pada proses stripping ini dilakukan dengan menggunakan gas nitrogen. Untuk prosedurnya itu air pada bak penampung 2 ini akan dipompa oleh pompa aksial menuju bak penampung 1. Selanjutnya menghubungkan aliran dari bak penampung 1 ke kolom PBC pada stripper, dan juga mengalirkan saluran alir keluaran dari bahan stripper ke bak penampung 2. Selanjutnya mengukur suhu awal dan konsentrasi awal oksigen, menyalakan pompa
dan memastikan air mengalir ke kolom stripper dari atas ke bagian bawah. Selanjutnya mengalirkan gas nitrogen dari bawah dan mengarahkan saluran gas buang langsung keluar. Mengukur suhu akhir dan oksigen di bak penampung 2 dengan menggunakan diometer dan melakukan percobaan ini selama 5 menit. Hasil dan pembahasan. Pada percobaan kali ini dilakukan proses absorpsi di mana air sebagai absorben akan menyerap oksigen. Nah, pada percobaan kali ini dilakukan dengan menggunakan 2 kolom, yaitu ada kolom wet wall column dan packed bed column. Adapun variasi yang digunakan pada percobaan ini yaitu ada laju alir gas sebesar 3 lpm dan laju alir cairnya sebesar 0,5, 0,75, 1, 1,25 dan 1,5 lpm. Menurut referensi, semakin besarnya laju alir gas, maka waktu tinggalnya itu akan semakin sedikit. Maka konsentrasi yang dihasilkannya juga akan semakin menurun, dikarenakan kontak antara fasa uap dan fasa cair itu kurang optimal. Sedangkan jika laju alir cairnya itu ditingkatkan, maka akan lebih banyak gas yang diserap oleh cairan sehingga beda konsentrasinya itu akan semakin besar. Nah, pada percobaan ini dapat dilihat data menunjukkan pada proses absorpsi wet wall column dengan temperatur ruang itu semakin besar laju alir cair, maka hasil menunjukkan semakin kecil beda konsentrasi. Hal ini tidak sesuai dengan referensi karena seharusnya beda konsentrasinya itu semakin meningkat, tetapi pada percobaan ini didapatkan beda konsentrasinya itu semakin menurun. Hal ini dapat dikarenakan beberapa faktor. Di antaranya penurunan ini dapat terjadi karena adanya flooding dan juga distribusi antara fasa gas dan fasa cairnya itu tidak merata. Hal ini dikarenakan pada kolom wet wall column ini terdapat pengotor di bagian atas kolom sehingga cairannya itu tidak mengalir ke dinding secara merata dan kontaknya pun tidak distribusi kontaknya itu tidak merata. Selanjutnya ada proses absorpsi pada kolom WWC dengan temperatur 18 derajat Celcius. Itu dapat dilihat beda konsentrasinya itu semakin meningkat seiring meningkatnya laju alir cair. Hal ini dapat berarti bahwa percobaan ini sudah sesuai dengan referensi. Kemudian ada proses absorpsi pada packed bed column dengan temperatur ruang. Itu didapatkan beda konsentrasinya itu semakin menurun seiring meningkatnya laju alir cair. Hal ini tidak sesuai dengan referensi di mana seharusnya beda konsentrasinya itu akan semakin meningkat seiring meningkatnya laju alir cair, tetapi pada percobaan ini tidak sesuai dengan referensi. Dan ada perbandingan beda konsentrasi terhadap variasi beda temperatur, di mana pada kolom PBC ini digunakan juga temperatur ruang dan juga temperatur 18 derajat Celcius. Oke, selanjutnya ada pengaruh jenis kolom terhadap beda konsentrasi. Pada percobaan ini dapat dilihat rata-rata perbedaan konsentrasi pada kolom PBC ini lebih besar daripada kolom WWC. Hal ini dikarenakan pada kolom PBC terjadi kontak antara fasa cair dan fasa gas itu pada packing di kolom PBC, sedangkan pada wet wall column itu kontaknya itu terjadi pada dinding kolom sehingga lebih besar kontaknya itu pada kolom PBC. Selanjutnya ada penentuan koefisien perpindahan massa pada kolom WWC dan dengan variasi laju alir cair. Koefisien perpindahan massa merupakan suatu kemampuan atau kecepatan suatu zat untuk berdifusi bergantung pada peningkatan konsentrasi. Pada percobaan ini dapat dilihat pada tabel, hasil menunjukkan ketika meningkatnya laju alir cair maka koefisien perpindahan massanya juga akan semakin besar. Hal ini sudah sesuai dengan referensi. Selanjutnya ada penentuan koefisien perpindahan massa berdasarkan variasi temperatur. Pada percobaan ini dilakukan dengan dua temperatur, yaitu pada
suhu ruang dan suhu 18 derajat Celcius. Hasil menunjukkan untuk koefisien perpindahan massanya itu tidak terlalu berbeda secara signifikan. Selanjutnya ada perbandingan konstan perpindahan massa secara teoritis dan secara percobaan. Konstan perpindahan massa ini menggambarkan laju transfer massa pada kedua fasa yang dipengaruhi oleh bilangan Reynolds, Smith, Sherwood, dan Galilean. Konstan perpindahan massa ini menggambarkan laju transfer massa dari komponen gas dari fase cairnya ke fase gas. Konstan perpindahan massa ini juga menggambarkan efisiensi transfer massa dari kedua komponen tersebut. Berdasarkan percobaan yang dilakukan, maka didapatkan data yang menunjukkan bahwa F teoritis itu lebih besar dari F percobaan. Menurut literatur, hal tersebut terjadi karena pada F teoritis ini diasumsikan kondisinya itu ideal, yaitu diantaranya laju alirnya itu seragam dan tidak adanya turbulensi yang berlebih. Juga diasumsikannya bahwa aliran itu mengalir di tabung. Sedangkan pada percobaan ini, aliran airnya itu mengalir pada dinding-dinding tabung, dinding-dinding kolomnya. Dan juga banyak faktor-faktor yang mempengaruhi, seperti tidak meratanya distribusi aliran cair. Oleh karena itu, didapatkan F teoritis ini lebih besar dari F percobaan. Berdasarkan data tersebut ini telah menunjukkan bahwa sesuai dengan literatur di mana F teoritis ini lebih besar dari F percobaan karena pada F teoritis ini diasumsikan kondisinya itu ideal. Selanjutnya ada stripping menggunakan packed bed column. Stripping ini digunakan untuk memisahkan gas dari pelarutnya dengan mengotakkan larutan tersebut dengan gas yang dapat melarutkan gas tanpa larut dalam cairan tersebut. Pada percobaan ini dilakukan stripping pada gas pelarutnya itu O2 dengan mengotakkan gas nitrogen sebagai gas pelarutnya. Berdasarkan percobaan, maka didapatkan data yang menunjukkan beda konsentrasi yang semakin tinggi dengan semakin tingginya laju alir cair. Menurut literatur, hal tersebut terjadi karena pada semakin tingginya laju alir, maka kelarutan gas dalam larutan tersebut akan rendah, sehingga ketika dikontakkan dengan gas yang dapat melarutkan gas tersebut dapat terlepas dan dapat terbawa oleh gas yang dapat melarutkannya. Pada percobaan ini, gas yang dikontakkannya itu nitrogen atau gas N2. Gas N2 ini digunakan karena gas N2 ini bersifat inert dan tidak dapat bereaksi dengan larutan yang digunakannya. Dan juga gas N2 ini memiliki tekanan parsial terhadap oksigennya itu 0, sehingga ketika dikontakkan ini, gas nitrogen dapat mendorong O2 keluar dari fasa cairnya dan terbawa oleh gas nitrogen ini keluar sebagai fasa gas. Berdasarkan data yang diperoleh, maka didapatkan beda konsentrasinya itu yang paling besar ada di 2,2 mg per liter pada laju alir 1,2 lpm dan 1,5 lpm. Data tersebut menunjukkan data yang sama pada dua laju alir yang berbeda. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya kondisi optimum dalam pengontakan fasa gas dan fasa cair. Sehingga ketika laju aliran itu terlalu tinggi, maka waktu tinggal pada kontak fasa gas dan fasa cairnya itu akan berkurang, sehingga efisiensi pada perpindahan massanya juga berkurang. Oleh karena itu didapatkan data yang sama pada dua laju alir yang berbeda. Selanjutnya ada perbandingan tinggi packed bed column berdasarkan HETP dan sebenarnya. HETP ini digunakan untuk mengevaluasi kinerja kolom. HETP ini menggambarkan tinggi teoritis yang dibutuhkan untuk satu tahap kesetimbangan fasa uap dan fasa cair. HETP ini dapat ditentukan dengan membagi tinggi total kolom dengan tahap teoritis. Dalam HETP ini, semakin kecilnya HETP, maka efisiensi dari perpindahan massa itu semakin baik. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, maka didapatkan nilai HETP antara 0,2 meter hingga 0,8 meter, yang menunjukkan nilai HETP lebih kecil dari tinggi kolom sebenarnya, yaitu 1,04 meter. Berdasarkan nilai tersebut, maka diketahui bahwa kolom ini memiliki efisiensi yang tinggi karena nilai HETP-nya lebih rendah dari nilai tinggi kolom sebenarnya, yang menunjukkan kesetimbangan yang terjadi lebih banyak di dalam kolom, sehingga efisiensinya itu lebih tinggi. Adapun nilai HETP yang meningkat, hal tersebut terjadi karena laju alir
HETP-nya itu meningkat, sehingga waktu kontak pada kolomnya itu berkurang, sehingga nilai HETP-nya itu meningkat. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa absorpsi yang dilakukan pada weight-to-weight column dan packet-weight column ini memiliki perbedaan dalam efisiensi perpindahan massa, di mana pada absorpsi pada packet-weight column ini efisiensinya itu lebih tinggi, yang ditunjukkan oleh beda konsentrasinya lebih besar pada packet bed column, karena pada packet bed column ini kontak terjadi pada packing, sedangkan pada weight bed column ini kontak hanya terjadi pada dinding kolom. Lalu koefisien perpindahan massa ini meningkat dengan meningkatnya laju alir cair yang menunjukkan sesuai dengan referensi. Lalu ada konstanta perpindahan massa secara teoritis ini lebih besar dari konstanta perpindahan massa secara percobaan yang sudah sesuai dengan referensi. Lalu ada stripping pada packet bed column ini, beda konsentrasi pada stripping ini meningkat dengan meningkatnya laju alir cair yang menunjukkan data sesuai dengan referensi. Lalu yang terakhir ini ada nilai HETP yang lebih kecil dari nilai tinggi kolom sebenarnya, sehingga menunjukkan efisiensi kolom yang tinggi.